Buat saya cantik, adalah harus dirawat. Hai, saya Shandy Aulia, founder Shalia Pilates and Shalia The Contour Club. Jadi kesibukannya very excited karena akhirnya ini salah satu yang saya nanti banget untuk bisa saya share what I love ke semua, terutama wanita ya. Sebenarnya nggak cuma wanita tapi juga laki-laki juga bisa, karena ini kita memberikan sesuatu untuk di bidang kesehatan, tapi lebih hanya dari sekedar kesehatan, tapi juga bisa mengenal diri kita, mencintai diri kita lebih lagi. Mungkin di sini saya mau sharing lebih ke untuk holistic ya. Jadi holistic treatment kita kombinasi antara holistic tapi juga kita tetap menggunakan mesin untuk memaksimalkan semuanya. Tapi nggak hanya sampai di situ aja, kita juga memperkenalkan gimana kita bisa mendapatkan kesehatan tubuh yang baik melalui proses yang kita proses awalnya benerin dulu dari segi kesehatan kita, pola hidup, cara kita makan, dan juga mengeluarkan segala virus-virus ataupun hal-hal yang memang nggak dibutuhkan dalam tubuh kita lewat dari detox tubuh kita. Dan di sini di Shalia The Contour Club kita memperkenalkan tidak hanya untuk fokus kepada kontur atau pembentukan tubuh, tapi kita juga mengedukasi untuk kita semua, terutama wanita, untuk bisa self awareness mengenai tubuh kita sendiri. Jadi kita kombinasi antara teknik dan juga mesin. Tekniknya itu yang jelas kita mempelajari mengenai tubuh kita, lempatik di area-area yang penting yang memang kita harus mengerti, dan kita training secara khusus di bidang pakar kesehatannya langsung, dan kita juga dikombin dengan mesin-mesin yang memang bisa menghasilkan bentuk tubuh yang maksimal sesuai dengan kriteria tubuh masing-masing. Sebenarnya ini based on my experience sendiri, karena saya tuh mau segala sesuatu yang saya kenalkan saya harus rasakan dulu manfaatnya. Karena selama 2 tahun terakhir ini saya melakukan holistic lymphatic dan juga banyak hal-hal yang saya rasakan benefitnya ketika saya melakukan rutin, dan akhirnya saya melihat ini adalah nggak hanya sekedar kecantikan aja, tapi benar-benar memperbaiki area tubuh kita di bagian dalam, terutama pencernaan. Kalau kita merasa bloating perut kita merasa banyak di bagian area tubuh kita yang sebenarnya harus diberesin. Nah, ini kita memperkenalkan yang namanya lymphatic. Nggak cuma sekedar lymphatic aja, tapi lebih dari itu kita melihat bahwa tubuh kita ini sebenarnya banyak hal yang harus dibenahi gitu. Nggak hanya cuma dari bentuk luarnya aja, tapi dari dalam. Memang fokus kita saat ini kita lebih ke arah contour club ya, lebih kontur. Tapi mungkin kalau orang baca kontur langsung fokusnya langsung ingin mendapatkan tubuh yang kontur, yang ideal, yang standar di masyarakat yang ada, mungkin harus lebih kurus. Tapi di sini kita mau mendapatkan kontur itu dengan lebih cara yang sehat gitu. Karena itu saya bilang di Contour Club ini kita nggak hanya fokus kepada pembentukan tubuh aja, tapi kita juga ingin mengedukasi gimana cara mendapatkan kontur yang tepat untuk tubuh kita dengan proses-proses holistik yang kita combine juga dengan modern juga dengan mesin. Yang bisa saya katakan berbeda karena satu, pertama saya dalam 2 tahun terakhir ini saya memang banyak mencoba dan saya sendiri merasakan hasilnya. Di situ saya melihat ingin lebih banyak memperdalam sebenarnya holistik itu apa sih, lymphatic itu apa sih, hanya sekedar gerakan-gerakan, karena banyak orang mikir oh cuma gerakan-gerakan seperti massage seperti biasanya, tapi sebenarnya ketika dicoba, ketika kita rutin melakukan itu sangat berbeda hasilnya.
ya. Kalau mesin itu hanya segi tambahan aja, tapi semua terapis yang kita ajarkan di sini itu sangat-sangat kompeten dan sudah langsung diajarkan yang saya tadi bilang bukan hanya sekedar di bidangnya, tapi memang di bidang pakar kesehatan. Jadi mereka bisa dikatakan bisa membantu kita sebagai klien untuk bisa lebih mengenal self awareness tubuh kita, kelemahan di tubuh kita tuh apa yang menjadi problem, dan itu sebenarnya pusatnya semua ada di dalam perut. Nah, perut itu yang harus kita benahi, dan pada akhirnya yang kita inginkan akan terlihat hasil kontur yang kita harapkan di hasil akhir. Tapi kita fokusnya bukan hanya di hasil akhir aja, tapi gimana kita mendapatkan proses itu dengan cara yang benar, yang tepat, dan bisa membantu kita memperbaiki gaya hidup dan pola hidup kita. Oke, tekniknya. Kenapa tekniknya kita pada Mr. Slavma yang memang berdomisili di London, karena saya pribadi mengenal beliau. Dia bukan hanya pakar aja, tapi dia memang gak hanya memenangkan banyak penghargaan. Dia memenangkan 9 medali berturut-turut di dalam bidang kesehatan massage secara dunia. Tapi juga saya melihat beliau adalah nggak hanya master and senior, tapi beliau benar-benar mendedikasikan hidupnya hampir lebih dari 30 tahun sepanjang hidupnya di bidang ini. Dan saya benar-benar melihat Mr. Slavma mengajarkan setiap terapis kita secara detail, nggak hanya fokus kepada teknik dan sekedar pengajaran aja, tapi gimana dia mengajarkan dari segi teori, detail, dan semuanya yang saya pun merasakan gitu. Hasilnya tuh benar-benar maksimal. Sebenarnya semuanya bisa, mungkin karena kita fokusnya ke kontur, banyak berpikir bahwa orang dewasa, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin holistik itu sampai anak-anak pun bisa gitu. Anak-anak yang cenderung memiliki perut yang kembung, buncit, itu sangat bisa sebenarnya untuk kita lakukan, karena anak saya sendiri saya lakukan hal itu. Jadi anak lebih cenderung lebih nggak rewel, mereka lebih tenang tidurnya. Tetapi memang fokus kita pada dewasa, terutama wanita dan laki-laki. Jadi kontur ini kita nggak berbicara untuk perspektif kontur, jangan berpikir oh kita harus body goal seperti model-model gitu ya, tapi bukan, tapi kontur versi terbaik dalam diri kita masing-masing. Itu sih yang sebenarnya kita inginkan gitu. Jadi kontur itu tergantung bagaimana perspektif kita memandang tubuh kita, tapi tubuh kita itu kan memiliki keunikan yang masing-masing, nggak bisa kita samain, setiap orang standar konturnya beda-beda. Tapi yang paling terpenting adalah kita mendapatkan yang terbaik dari versi kontur tubuh kita. Itu yang our goals itu. Dikatakan sulit, pasti ada tantangan. Tapi sulit itu kan relatif. Jadi gimana kita bisa mengelola pikiran dan emosi sih sebenarnya. Itu yang terpenting buat saya. And prioritas pastinya harus jelas, dan tujuan. Jadi mungkin kalau saya pribadi belajar untuk memprioritaskan, terus membuat seperti kalau perjalanan tuh mengerucut gitu. Jadi kira-kira tujuan kita tuh apa dalam sebuah bisnis. Kalau mengenai peran, saya rasa itu lebih ke waktu, dimana kita bisa belajar lagi-lagi aware aja gitu sama diri kita, pembagian waktu kita seperti apa. Especially perempuan, saya rasa memang sudah diberkahi Tuhan bisa multifungsi ya. Kayaknya perempuan tuh punya keahlian, nggak perlu melihat dari starta pendidikan ataupun ekonomi. Memang perempuan dianugerahkan dengan bisa menjaga anak, mungkin juga bisa sambil nyapu, mungkin juga bisa sambil bersih-bersih hal-hal yang lain, bahkan sambil nelfon, atau bahkan sambil mikirin hal yang lain lagi. Kayaknya itu sudah dianugerahi gitu. Jadi kalau dikatakan dalam mengelola sebuah peran banyak, ya tinggal kita gimana kita bisa self awareness, kira-kira mana nih porsi-porsi yang lebih penting dalam kehidupan kita itu. Dan selalu memberikan value dimanapun mereka bekerja. Saya berharap mereka bisa merasakan tempat mereka bekerja itu adalah tempat hidup mereka. Jadi mereka merasa memiliki juga as a owner, sebagai pemilik juga. Jadi nggak serta-merta maybe ownernya
pimpinannya gitu dan mereka hanya sekedar bekerja, enggak. Yang saya harapkan justru mereka bisa menjadikan tempat ini tempat mereka bertumbuh dan memang mereka mencintai dan memiliki tempat ini gitu, pekerjaan ini gitu. Itu yang terpenting buat saya. Karena kalau hanya sekedar bekerja aja, hanya sekedar memikirkan oh mereka dapat salary setiap bulan, saya rasa itu normalnya manusia begitu ya. Tapi yang saya harapkan mereka bisa membuat tempat ini tempat mereka bertumbuh, berkembang bersama-sama, membesarkan. Jadi nggak hanya sebagai owner aja yang berpikir bahwa tempat ini adalah tanggung jawabnya, tapi semua memiliki tanggung jawab yang sama. Itu buat saya is the most important sih. Of course sportif, mereka sangat memberikan banyak masukan, terutama kalau untuk mungkin kita bahas dalam tim ya, tim bisnis, saya selalu memberikan kesempatan untuk mereka bisa melakukan bagian desk job mereka masing-masing gitu. Jadi saya juga mau mereka, yang tadi saya bilang, mereka as a business owner juga. Jadi owner itu nggak melulu harus who's the one yang provide gitu. Tapi menurut saya owner itu adalah semua yang terlibat di dalam sebuah bisnis. Itu buat saya is the most important. Jadi nggak cuma sekedar fokus kepada satu orang, tapi kalau bersama-sama tapi memiliki visi misi yang of course semuanya sama-sama mau membangun menjadi yang terbaik. Itu kan yang diharapkan. Yang saya harapkan Shalia Pilates dan Shalia Contour Club of course ini bisa menjadi bagian dari setiap perjalanan kebutuhan kita sebagai pribadi ya, terutama perempuan ataupun laki-laki. Mungkin kita spesifik perempuan gitu. Jadi dimana mereka memang nggak bisa meninggalkan workout sepanjang kehidupan mereka, karena yang namanya bisnis itu kan bagian dari kebutuhan hidup ya. Jadi yang saya harapkan bisnis ini nggak hanya sekedar komersil aja. Of course kita fokus kepada komersilnya, keuntungannya dan lain-lain, tapi nggak hanya sebatas dan sebatas itu aja buat saya, karena itu nggak akan cukup, tapi bisa dijadikan bagian dari kebutuhan kehidupan kita sehari-hari ke depannya gitu. Seperti workout, pilates, of course yang saya inginkan bukan mereka hanya sekedar mencoba-coba, tapi mereka bisa menjadikan Shalia Pilates itu bagian dari kebutuhan mereka, sampai mereka ya menyadari bahwa latihan pilates itu nggak hanya sekedar untuk identitas doang, tapi memang udah menjadi kebutuhan gitu. Kayak pilihan makanan sehat ataupun makanan yang junk food let's say, itu udah menjadi pikiran kita gitu. Oh better kita pilih makanan yang lebih sehat daripada junk food gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang saya harapkan dalam sebuah bisnis saya tuh itu menjadi kebutuhan buat mereka gitu, bukan lagi sesuatu yang untuk gaya-gayaan aja, tapi memang mereka realize mereka butuh untuk berlatih olahraga untuk dalam setiap kehidupan gitu. Kalau untuk Contour Club sendiri, yang tadi saya bilang nggak hanya mereka fokus, oh saya mau ke Contour Club untuk of course mendapatkan hasil yang terbaik dari bentuk tubuh mereka, tapi mereka saat mereka mengenal Contour Club, mereka juga mengerti bahwa apa sih yang dibutuhkan pada tubuh kita, kesehatan tubuh kita, apa sih yang harusnya kita masukkan ke dalam perut kita, apa sih treatment-treatment yang terbaik untuk tubuh kita. Jadi nggak hanya sekedar fokusnya tuh kurus ataupun konturnya aja, tapi mereka juga akhirnya mengerti oh untuk mendapatkan seperti kontur yang terbaik ataupun bentuk tubuh yang terbaik dalam tubuh kita, ternyata kita juga harus melakukan hal-hal dan mereka juga harus tahu bagian-bagian tubuh mana yang mereka harus lebih effort untuk jaga gitu. Sebenarnya sih kalau kita ngomongin berbicara soal bisnis ya, it's not necessary kayak memiliki satu rumusan bagaimana mencapai kesuksesan. Tapi yang saya tahu memang maintain sebuah bisnis itu selalu memiliki tantangan, dan setiap generasi itu pasti akan berubah. Semua pasti akan ada perubahan dan semua pasti ada masanya. Makanya saya percaya memang dalam sebuah bisnis kita harus terus belajar, mau dibentuk, nggak selalu membuka mata, buka telinga kira-kira apa di surrounding kita yang memang ada perubahan, karena ya tadi saya bilang kebutuhan manusia itu selalu berubah.
dunia berubah, teknologi berubah. Jadi ya memang dalam bisnis kita harus siap berubah dalam hitungan detik ya menurut saya. Jadi kalau ditanya kira-kira pesan-pesan saya ya kita harus mau terus dibentuk, dirubah, diubah, tapi of course menjadi updatean yang terbaik ya, bukan mundur tapi progres ke depan yang lebih baik gitu. Karena ya itu saya bilang mau bisnis kita banyak pengalaman, ada sebuah perusahaan yang udah 58 tahun mereka juga bisa tidak berjalan dan akhirnya harus tutup dengan ribuan karyawan. Itu kan akhirnya pembelajaran bahwa dalam sebuah bisnis itu memang kita tuh bukan dikejar oleh waktu, tapi kita dikejar oleh segala sesuatu yang berhubungan dengan masa gitu. Makanya saya bilang setiap masa kehidupan dalam bisnis itu ya memang kita harus hadapi gitu. Nggak ada sesuatu yang konkret mempertahankan bisnis atau menjadi bisnis yang sukses dalam segala generasi, karena I believe semua ada masa, tapi yang saya percaya ketika kita mau terus belajar, kita mau terus update, kita akan tetap survive gitu. Itu sih yang terpenting buat saya. Buat saya cantik adalah harus dirawat, karena ketika kita merawat dalam segala aspek kehidupan kita, terutama kalau kita ngomongin outlook yang di luar dulu deh gitu ya. Kalau kita hanya mementingkan hanya sekedar makeup, penampilan luar, tapi kita nggak rawat dari dalam juga, at the end juga nggak akan bertahan lebih lama ya kan. Jadi kita memang harus rawat kecantikan kita dari dalam tubuh kita, pola makan kita, pola tidur, karena saya percaya juga mau treatment yang sebaik apapun, semahal apapun, diklaim yang terbaik di dunia pun, kalau kita tidak memiliki pola hidup yang sehat, basic lah. Mungkin orang lihat kan dengarnya klise ya, kayak tidur yang cukup, mengelola pikiran kita, hati kita, it's useless. Jadi saya percaya banget gitu dalam merawat yang namanya kecantikan itu nggak hanya sekedar membutuhkan, of course kita membutuhkan modal ya untuk bisa merawat tubuh kita, tapi sebenarnya pikiran dan hati kita juga harus perlu dirawat. Jadi harus quite balance. Menurut saya itu sih kecantikan yang sesungguhnya. Jadi kalau orang bilang fokusnya hanya hatinya doang, tapi kita cuma kita hatinya doang, pikiran kita, tapi kita juga asal-asalan sama tubuh kita, makan seenaknya, tapi hati kita happy, itu juga gak baik gitu. Jadi dua-duanya tuh kita harus realize emang sama-sama dibutuhkan. Itu sih yang terpenting. Hai, saya Shadia Aulia mengucapkan terima kasih untuk Hai Magazine yang sudah memilih saya menjadi bagian dari Indonesia's Beautiful Woman 2025.